Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bu Wening akan membahas tentang ikatan kimia. Nah, apa sih yang dimaksud ikatan kimia itu? Di sini pengertian ikatan kimia adalah suatu efek yang dihasilkan ketika dua atom atau lebih didekatkan satu sama lain, sehingga energinya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan energi awal sebelum berikatan. Apa sih yang dihasilkan melalui ikatan kimia? Jadi, atom-atom yang berikatan ini punya harapan untuk stabil. Gitu ya, atom-atom akan stabil melalui ikatan kimia. Di alam semesta ini, atom itu sudah ada yang stabil, tetapi ada juga atom yang belum stabil. Nah, atom atau unsur yang stabil itu yang seperti apa toh? Di sini kalian bisa melihat atom atau unsur yang stabil itu adalah atom atau unsur yang elektron valensinya 2. Karena dia kalau elektron valensinya 2 itu sudah memenuhi kaidah duplet, atau atom yang memiliki elektron valensi 8. Karena kalau elektron valensinya 8 itu artinya sudah memenuhi kaidah oktet. Nah, di alam ini adakah atom atau unsur yang stabil? Ternyata ada. Unsur-unsur yang stabil atau atom-atom yang stabil itu adalah atom yang berasal dari golongan 8A atau gas mulia. Kalian bisa melihat pada tabel di sini, di situ ada unsur-unsur dari golongan 8A atau gas mulia. Ada helium, He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Kalian bisa lihat di situ tertulis helium memiliki nomor atom 2, berarti elektron valensinya 2. Karena elektron valensinya 2 berarti dia duplet, artinya dia sudah stabil. Kemudian unsur yang lain, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, nah itu masing-masing kulitnya kan sudah terisi. Ada kulit K, L, dan seterusnya. Ternyata elektron valensinya itu jumlahnya 8. Berarti dia sudah stabil karena memenuhi kaidah oktet. Dari tabel tersebut jelas bahwa unsur-unsur gas mulia ini sudah stabil, sehingga dia tidak perlu membentuk ikatan untuk mencapai kestabilan. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur pada golongan yang lain? Unsur-unsur golongan lain itu kan belum stabil karena elektron valensinya tidak memenuhi duplet dan oktet. Sehingga unsur-unsur pada golongan lain itu cenderung ingin mencapai keadaan stabil dengan membentuk konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia. Jika kalian masih bingung mengenai pengisian elektron pada tiap kulit, nah akan Bu Wening ulas sedikit ya. Kalian perlu ingat, ini harus diingat. Pada penulisan susunan elektron pada masing-masing kulit, itu masing-masing kulit punya maksimal. Ya, jadi tiap kulit itu punya maksimal terisinya berapa elektron. Itu ada rumusnya. Rumusnya adalah 2N pangkat 2, di mana N sama dengan kulitnya. Misal, kulit K. Kulit K itu adalah kulit 1. Ya, jadi kulit K itu adalah kulit 1. Kulit 1 itu bukan A, B, atau yang lain, tapi kulit K itu adalah kulit 1. Kulit K maksimal terisi berapa? Kita pakai rumus 2N pangkat 2. N-nya kan 1 karena K itu kulit 1. Berarti 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Untuk kulit yang L maksimal terisi berapa? Nah, kulit L itu kan N-nya 2 karena dia kulit kedua. Berarti 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Begitu juga kulit M. Kulit M maksimal terisinya berapa? M berarti kulit ketiga. Kalau dimasukkan ke dalam rumus 2N pangkat 2 berarti 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 9 berarti sama dengan 18. Kalau kulit N maksimal terisinya berapa?
karena kulit N itu adalah kulit keempat, berarti kalau dimasukkan rumus 2N pangkat 2, hasilnya maksimal terisi 32 elektron. Selanjutnya akan kita bahas mengenai teori Lewis tentang ikatan kimia. Jadi, distribusi elektron saat membentuk ikatan kimia itu digambarkan dalam suatu struktur Lewis. Struktur ini dinyatakan dengan menuliskan unsur yang dikelilingi elektron valensi. Nah, elektron valensinya ini ditandai dengan tanda titik atau bisa juga tanda X. Yang penting tanda ini bisa menandakan ya, supaya kita bisa mengerti, bisa tahu elektron ini punya si unsur yang mana, punya unsur A atau unsur yang B. Nah, di sini kalian bisa melihat contoh struktur Lewis pada unsur-unsur golongan utama. Nah, ternyata jumlah elektron valensi suatu unsur sesuai dengan golongan unsur tersebut. Misal, untuk unsur-unsur golongan 1A, itu karena golongan 1A memiliki elektron valensi 1, maka elektron yang digambarkan pada struktur Lewis ini dengan tanda yang jumlahnya 1. Nah, begitu juga dengan unsur-unsur pada golongan 2A. Golongan 2A itu ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Nah, karena mereka itu unsur dari golongan 2A, berarti dia punya elektron valensi 2. Karena elektron valensinya 2, berarti elektron valensi yang digambarkan pada struktur Lewis itu ada 2. Tuh kalian bisa lihat misalnya Be. Be itu dikelilingi oleh 2 elektron. Dan seterusnya. Pun begitu pada golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, sampai 8A. 8A itu ada He, Ne, Ar, Kr, Xe. Kalau di situ tertulis seperti itu. Nah, untuk golongan 8A juga sama. 8A memiliki 8 elektron valensi. Berarti dia unsurnya dikelilingi oleh 8 elektron. Nah, supaya kalian lebih mudah dalam menuliskan struktur Lewis, kalian perlu mengingat elektron valensi, muatan, dan tangan ikatan pada unsur-unsur golongan utama. Nah, pada golongan 1A misalnya, kalian cukup menghafalkan saja golongan 1A itu apa, golongan 2A itu unsurnya apa aja, sampai golongan 8A. Kalau golongan 1A, itu elektron valensinya 1. Nah, di tabel ini kelihatan ya. Golongan 1A elektron valensinya 1, golongan 2A elektron valensinya 2, 3A elektron valensinya 3, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Jumlah elektron valensinya itu sama dengan golongannya. Nah, pada kolom yang selanjutnya, muatan. Muatan itu ada muatan yang positif, ada juga muatan yang negatif. Untuk golongan 1A, itu muatannya positif 1 atau plus 1. Golongan 2A, muatannya plus 2. Golongan 3A, muatannya plus 3. Golongan 4A, muatannya plus 4. Nah, sedangkan golongan 5A, ini muatannya min 3. Golongan 6A, muatannya min 2. Golongan 7A muatannya min 1, sedangkan golongan 8A itu tidak bermuatan karena dia sudah stabil. Artinya tanda plus dan minus itu apa sih? Maksudnya gini, kalau golongan 1A itu muatannya plus 1, berarti dia cenderung untuk melepaskan 1 elektron. Kalau yang tandanya min, misalnya golongan 5A, tandanya min 3, berarti dia cenderung harus menerima 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Begitu ya. Untuk yang kolom selanjutnya, tangan ikatan. Tangan ikatan adalah jumlah elektron yang dipakai untuk berikatan pada masing-masing unsur. Kalau unsur pada golongan 1A itu tangan ikatannya 1. Berarti elektron yang dipakai berikatan itu hanya 1. Golongan 2A tangan ikatannya 2. Golongan 3A tangan ikatannya 3.
4A tangan ikatannya 4. Nah, kalau yang 5A tangan ikatannya itu 3. 6A tangan ikatannya 2. Golongan 7A tangan ikatannya 1. Nah, berarti golongan 7A itu elektron yang dipakai berikatan itu hanya 1 ya tangan ikatannya. Nah, kalau yang 8A itu tidak punya tangan ikatan karena dia tanpa berikatan saja sudah stabil. Begitu ya. Nah, untuk peran elektron dalam ikatan kimia. Di sini ada bagan cara unsur untuk mencapai kestabilan. Caranya melalui pembentukan senyawa. Senyawa yang dibentuk itu meliputi senyawa ion dan senyawa kovalen. Untuk senyawa ion itu dibentuk dengan cara perpindahan elektron atau serah terima elektron, yaitu unsur yang satu melepaskan elektron membentuk ion positif, sedangkan unsur lain menangkap elektron yang dilepaskan dan membentuk ion negatif, sehingga akan terjadi ikatan ion. Kalau senyawa yang kedua adalah senyawa kovalen. Ini dapat dibentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron, yaitu 2 unsur atau lebih untuk menggunakan pasangan elektron bersama. Kemudian nanti akan membentuk ikatan kovalen. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari yang pertama ikatan ion. Ikatan ion itu sama juga dengan ikatan elektrovalen. Terbentuk karena adanya serah terima elektron. Jadi ada unsur yang melepaskan elektron, ada juga unsur yang menerima elektron yang dilepaskan tadi. Nah, ikatan ion ini terbentuk dari unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Kalian perlu mengingat tentang sistem periodik unsur ya. Dulu sudah pernah kita pelajari, untuk keelektronegatifan itu dari kiri ke kanan dalam satu periode itu keelektronegatifannya semakin besar. Nah, pada satu golongan dari bawah ke atas itu keelektronegatifannya juga semakin besar. Maka ikatan itu harus terjadi antara atom yang letaknya di sistem periodik unsur itu sebelah kiri dengan yang letaknya di sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau sebelah kiri dibandingkan dengan sebelah kanan itu perbedaan keelektronegatifannya besar. Jadi gitu ya, pada ikatan ion, unsur-unsur yang berikatan itu bukan yang letaknya berdekatan dalam sistem periodik unsur. Karena kalau letaknya itu dekat, artinya keelektronegatifannya kecil. Sehingga sering disimpulkan bahwa ikatan ion ini terjadi antara atom logam dan atom non-logam. Karena logam dan non-logam ini memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Nah, di sini sudah Ibu tandai juga ya. Kalau unsur logam, nah ini yang perlu kalian ingat hanya unsur logam, non-logamnya aja nggak apa-apa. Unsur non-logam aja yang diingat. Kalau unsur non-logam itu adalah unsur H, hidrogen, ada di golongan 1. Unsur H dan unsur-unsur golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Itu non-logam. Untuk logam, unsur logam adalah unsur-unsur selain unsur non-logam tadi. Berarti kalau unsur logam itu biasanya pada golongan 1A kecuali H ya, golongan 2A dan golongan 3A itu umumnya. Cara mengingatnya seperti itu. Penulisan struktur Lewis pada ikatan ion. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas ya pada slide sebelumnya, pada ikatan ion ini unsur logam akan melepas elektron sehingga membentuk ion yang bermuatan positif. Nama lainnya adalah kation ion positif itu. Kemudian elektron yang dilepaskan tadi akan diterima oleh unsur non-logam. Dan non-logam ini unsurnya akan membentuk ion negatif atau anion. Contoh ikatan ion ini terjadi pada reaksi pembentukan MgCl2. Kalian bisa melihat kalau MgCl2, kalau tertulis demikian berarti artinya Mg itu jumlahnya 1, Cl itu jumlahnya 2.
Nah, Mg ini nomor atomnya 12. Nah, kalau nomor atomnya 12 berarti kalau misalnya kamu sudah ingat atau sudah hafal unsur-unsur dalam golongan-golongan utama, kalian pasti akan tahu Mg itu ada di golongan 2A. Berarti dia punya elektron valensi 2. Artinya, supaya stabil dia cenderung melepaskan 2 elektron dari kulit terluarnya dan akan membentuk ion Mg2+. Sedangkan Cl itu nomor atomnya 17. Nah, dia memiliki, ketika ditulis konfigurasi elektronnya bisa terlihat bahwa dia memiliki elektron valensi atau kulit terluar itu sejumlah 7. Kalau kalian sudah hafal unsur-unsur dalam golongan utama, Cl itu kan ada di golongan 7A, otomatis dia memiliki 7 elektron valensi. Kalau dia punya 7 elektron valensi, berarti untuk stabil dia membutuhkan 1 elektron tambahan. Artinya Cl ini cenderung menerima elektron agar stabil dan nanti akan membentuk ion Cl-. Nah, dari gambar struktur Lewis-nya kalian bisa melihat bahwa Mg itu melepaskan 2 elektron. Kemudian 2 buah elektron yang tadi dilepaskan Mg akan diterima oleh atom Cl. 1 buah Cl hanya perlu menerima 1 buah elektron untuk stabil. Berarti kalau Cl-nya ada 2 akan dapat menerima 2 buah elektron. Penulisannya seperti yang dapat kalian lihat di sini ya. Nah, MgCl2 ini termasuk ikatan ion. Karena apa? Karena terjadi serah terima elektron. Yang satunya melepaskan elektron, yang satunya menerima elektron. Kalau kalian di soal nanti, ya kalau suatu saat kamu menghadapi soal, kalau di soalnya itu tidak diminta untuk membuat struktur Lewis-nya, kalian cukup melihat golongannya saja. Contohnya seperti ini, MgCl2. Mg itu ada di golongan 2A, berarti dia logam. Sedangkan Cl itu ada di golongan 7A, berarti dia non-logam. Nah, ketika logam berikatan dengan non-logam, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Selanjutnya akan kita bahas tentang ikatan kovalen. Nah, beda dengan ikatan ion yang tadi itu ada serah terima elektron. Nah, pada ikatan kovalen, ini tidak ada atom yang mau melepaskan elektron. Atom-atomnya itu sama-sama membutuhkan elektron. Makanya elektronnya ini dipakai bersama untuk berikatan. Ikatan kovalen ini terbentuk dari unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifan kecil, bahkan ada juga yang keelektronegatifannya 0. Nah, berarti dalam tabel SPU, ini untuk ikatan kovalen biasanya terjadi pada unsur-unsur yang letaknya berdekatan pada tabel SPU. Kemudian, ikatan kovalen terbentuk dari unsur non-logam dengan unsur non-logam. Itu sering disimpulkan seperti itu ya, karena unsur non-logam kalau berikatan dengan non-logam berarti artinya perbedaan keelektronegatifannya kecil. Kalian ingat yang tadi sudah saya bilang, unsur non-logam itu adalah unsur H dan unsur-unsur golongan 4A sampai 7A. Berarti kalau unsur logam selain yang disebutkan tadi. Kemudian berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan, ikatan kovalen ini terbagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Untuk perbedaan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3, yang pertama, kalau kovalen tunggal itu terjadi akibat penggunaan bersama satu pasang elektron. Berarti kalau satu pasang berarti memakai 2 elektron untuk berikatan ya. Satu dari unsur A dan satu dari unsur B. Nah, itu dipakai bersama-sama. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 2 itu terjadi akibat penggunaan bersama 2 pasang elektron. Karena 2 pasang berarti ada 4 elektron yang digunakan untuk berikatan. 2 dari unsur A, 2 dari unsur B yang dipakai bersama. Untuk ikatan kovalen rangkap 3 terjadi akibat penggunaan bersama 3 pasang elektron. Berarti 3 dari unsur A, 3 dari unsur B itu dipakai bersama.
Kemudian untuk ikatan kovalen tunggal digambarkan dengan sepasang elektron atau satu garis lurus. Kalau kovalen rangkap 2 garis lurus, sedangkan ikatan kovalen rangkap 3 itu 3 garis lurus. Di situ ada contohnya masing-masing ya. Nah, untuk kekuatan ikatannya bagaimana? Ternyata kekuatan ikatan kovalen rangkap 3 itu lebih besar dari ikatan kovalen rangkap 2 dan lebih besar juga dari ikatan kovalen tunggal. Nah, untuk memudahkan penulisan struktur Lewis pada ikatan kovalen, caranya yang pertama kalian perlu menentukan atom pusatnya. Atom pusat adalah atom yang jumlahnya paling sedikit ya. Nanti akan kita bahas di contoh soal. Kemudian tentukan elektron valensi dari atom pusatnya, tentukan elektron valensi dari atom yang diikat oleh atom pusat juga. Baru setelah itu buatlah struktur Lewis-nya. Kemudian kalian bisa menentukan jumlah PeI dan PeB-nya. PeI itu artinya pasangan elektron ikatan. Jadi pasangan elektron yang dipakai untuk berikatan. Kalau yang PeB itu artinya adalah pasangan elektron bebas. Artinya berarti pasangan elektron yang tidak berikatan. Nah, ini adalah contoh ikatan kovalen tunggal. Contohnya pada reaksi pembentukan CH4. Yang pertama, kalian menentukan atom pusatnya. Ingat, atom pusat adalah atom yang jumlahnya paling sedikit ya. Di sini kalau CH4 berarti C-nya ada 1, hanya ada 4. Berarti C lebih sedikit jumlahnya dibanding H, artinya atom pusatnya C. Paham ya? Kemudian menentukan elektron valensi dari atom pusatnya. Atom pusatnya kan C. C itu kalian ingat ada di golongan 4A, berarti dia punya 4 elektron valensi. Karena dia punya 4 elektron valensi, maka untuk stabil dia harus membutuhkan 4 elektron lagi. Gitu ya. Terus yang lainnya adalah unsur H. Unsur H ini kita tentukan elektron valensi dari atom yang diikat oleh atom pusat. Berarti kan unsur H. Unsur H ini ada di golongan 1A, berarti dia punya 1 elektron valensi. Untuk stabil, unsur H ini membutuhkan 1 elektron tambahan. Kalau sudah mengetahui elektron valensinya, maka selanjutnya membuat struktur Lewis-nya. Untuk C, elektron milik C itu diibaratkan dengan tanda X warna merah. Ini hanya misalnya ya, perumpamaan. Boleh kamu ganti warna yang lain. Kemudian untuk di sini itu untuk unsur H itu diibaratkan dengan tanda titik hijau. Nah, dari gambar struktur Lewis itu terlihat bahwa setiap elektron C berikatan dengan 1 elektron H. Dari sini saja sudah jelas terlihat kalau ini adalah kovalen tunggal. Karena 1 elektron milik C itu berikatan dengan 1 elektron milik H. Berarti itu kovalen tunggal ya. Tandanya adalah garis lurus. 1 garis lurus saja. Nah, sekarang H sudah stabil, C juga sudah stabil. Yang H sudah memenuhi aturan duplet, yang C sudah memenuhi aturan oktet. Kemudian dari struktur Lewis ini bisa kita tentukan PeI dan PeB-nya. PeI adalah pasangan elektron ikatan. Nah, di situ yang dipakai berikatan ada berapa pasang elektron? Nah, itu kan ada ikatan antara C dengan H. Nah, itu ada 4 pasang elektron. Karena ada 8 elektron yang terlibat dalam ikatan. Berarti PeI-nya ada 4. Nah, kemudian PeB-nya itu berapa? PeB adalah pasangan elektron bebas, artinya pasangan elektron yang tidak berikatan. Dari gambar terlihat jelas bahwa semua elektron milik H dan C itu berikatan, berarti PeB-nya 0. Selanjutnya adalah contoh ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya ada pada reaksi pembentukan O2. O2 berarti O-nya jumlahnya ada 2. Karena sama unsurnya berarti sama-sama jadi atom pusat ya.
Selanjutnya kita tentukan elektron valensinya. O itu ada di golongan 6A, berarti dia punya elektron valensi 6. Untuk mencapai kestabilan oktet, dia butuh 2 elektron. Jadi O yang satu butuh 2 elektron untuk stabil, O yang satunya juga butuh 2 elektron untuk stabil. Karena sama-sama butuh, maka harus memakai elektron secara bersamaan. Nah, selanjutnya kita buat struktur Lewis-nya. Untuk elektron milik O yang satu tandanya X warna merah. Untuk elektron O yang satunya tandanya tanda titik warna hijau. Dari gambar terlihat bahwa 2 elektron milik O yang satu itu berikatan dengan 2 elektron milik O yang lain. Nah, sekarang masing-masing O sudah stabil. Karena O yang sebelah kiri itu sudah punya 8 elektron. Yang kanan juga sudah punya 8 elektron karena mereka masih sama-sama memakai bersama elektron masing-masing. Karena 2 elektron milik O berikatan dengan 2 elektron milik O yang lain, berarti jelas ini adalah kovalen rangkap 2. Tandanya garis 2 ya. Kalau tadi kan kovalen rangkap 1 atau kovalen tunggal itu garisnya 1. Nah, kalau ini garisnya 2. Jadi itu bukan tanda sama dengan, tapi itu adalah tanda kovalen rangkap 2. Kemudian kita bisa mencari PEI dan PEB-nya. PEI kita bisa lihat di situ ya. Di situ ada berapa PEI-nya? PEI adalah pasangan elektron ikatan. Nah, di situ ada 4 elektron yang berikatan, berarti ada 2 PEI. PEB-nya berapa? Di situ kamu bisa melihat elektron yang tidak berikatan itu jumlahnya ada 8. Berarti PEB-nya 4 pasang. 4 ya berarti PEB-nya ya. Selanjutnya ikatan kovalen rangkap 3 itu contohnya pada reaksi pembentukan N2. N2 berarti jumlah N-nya ada 2. Karena sama-sama unsurnya berarti atom pusatnya ya N itu tadi. Untuk menentukan elektron valensinya sudah tahu ya kalau N itu ada di golongan 5A, berarti elektron valensinya 5. Untuk mencapai kestabilan berarti dia butuh 3 elektron tambahan. Kalau udah menentukan elektron valensi, kita buat struktur Lewis-nya. Nah, elektron milik N yang satu itu ditandai dengan tanda silang warna merah. Elektron milik N yang lain ditandai dengan tanda titik warna hijau. Dari struktur Lewis itu terlihat bahwa 3 elektron milik N yang satu berikatan dengan 3 elektron milik N yang lain. Sekarang masing-masing N sudah stabil. Karena yang N yang kiri sudah punya 8 elektron, N yang kanan juga sudah punya 8 elektron. Dari struktur Lewis ini terlihat jelas bahwa ini merupakan contoh ikatan kovalen rangkap 3. Kenapa? Karena 3 elektron milik unsur yang satu berikatan dengan 3 elektron milik elektron yang lain. Tandanya garisnya 3. Nah, kalau sudah berarti tinggal menentukan PEI dan PEB-nya. PEI adalah pasangan elektron ikatan. Di situ ada 6 elektron yang berikatan. 6 elektron berarti 3 pasang ya. Berarti PEI-nya 3. Untuk PEB-nya berapa? Nah, di situ ada 4 elektron yang tidak berikatan. Berarti ada 2 pasang elektron yang tidak berikatan. Artinya PEB-nya 2. Tahu ya sekarang perbedaannya? Setelah mempelajari ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, dan kovalen tunggal, kita lanjut ke kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini disebut juga ikatan datif atau ikatan semipolar. Ikatan kovalen koordinasi terbentuk jika elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu elektron. Biasanya dalam ikatan kovalen seperti yang sudah tadi kita pelajari, elektron yang dipakai bersama ini biasanya berasal dari unsur milik A dan unsur milik B dipakai bersama. Nah, kalau pada ikatan kovalen koordinasi ini sama-sama memakai elektron bersama, tetapi asalnya hanya dari salah satu unsur. Unsur yang lainnya tidak modal. Unsur yang lainnya hanya meminjam elektron saja.
Contohnya ada pada reaksi pembentukan NH4+ dan pembentukan SO3. Ini kita lihat contohnya pada pembentukan SO3. Kalau SO3 itu berarti jumlah S-nya itu 1, jumlah O-nya ada 3. Jumlah S lebih sedikit berarti atom pusatnya adalah yang S ya. Kemudian menentukan elektron valensi dari atom pusat. S itu ada di golongan 6A berarti dia elektron valensinya 6. Untuk mencapai kestabilan berarti dia membutuhkan 2 elektron tambahan. Sedangkan yang O itu ada di golongan 6A berarti dia punya 6 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan dia juga membutuhkan 2 elektron tambahan. Setelah mencari elektron valensi berarti tinggal menggambar struktur Lewis. Struktur Lewis-nya seperti yang kalian bisa lihat ya. Dari situ terlihat bahwa semua O itu sudah stabil, sudah mencapai oktet. Nah itu kan O-nya semuanya sudah punya 8 elektron tuh setelah berikatan. Nah kalau S-nya bagaimana? Sudah stabil apa belum? Ternyata S-nya juga sudah stabil karena dia meminjam atau memakai bersama 2 elektron pada salah satu O. Dari situ kelihatan ya kalau ada kovalen koordinasinya. Karena elektron yang dipakai hanya dari salah satu unsur saja, yang unsur yang lain itu nggak modal. Nah, yang nggak modal ini siapa ini di sini pada SO3? Yang nggak modal itu adalah unsur O yang atas dan unsur O yang sebelah kanan. Jadi dia cuma memakai bersama elektron dari S, tapi dia nggak modal, hanya pakai saja. Nah, kalau S dengan O yang kiri itu bukan ikatan kovalen koordinasi karena O yang kiri itu juga modal. Begitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Kalau ikatan kovalen tunggal, rangkap, dan rangkap 2 dan rangkap 3 itu kan ditandai dengan tanda garis ya. Kalau ini ikatan kovalen koordinasi itu ditandai dengan tanda panah. Selanjutnya ternyata itu di alam ada juga penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Jadi di sini bisa terlihat ada senyawa yang tidak mencapai kaidah oktet tetapi sudah stabil. Ada senyawa dengan jumlah elektron valensi yang ganjil. Lalu untuk contohnya ada BeCl2, ada Bf3, ada NO2. Kemudian senyawa dengan oktet yang berkembang itu contohnya ada PCl5, SF6, dan ClF3. Nah, ini kalian cukup tahu saja ya kalau ternyata di alam itu ada atom-atom yang tetap dapat berikatan meskipun tidak memenuhi aturan oktet dan duplet meskipun hanya sedikit. Cukup tahu saja tidak apa-apa. Selanjutnya akan kita bahas mengenai ikatan kovalen polar dan non-polar. Jadi ternyata ikatan kovalen itu bisa mengalami polarisasi atau pengkutupan ikatan. Polar itu artinya kutub, berarti nanti akan ada kutub positif dan kutub negatif. Kalau kutub positif itu artinya pengaruh elektron di kutub tersebut itu kecil, makanya dia tidak negatif ya. Nah, sedangkan kutub negatif, pengaruh elektron di kutub itu besar. Jadi cenderung negatif banget atau elektron banget. Adanya kutub positif dan negatif ini membuat letak elektron pada ikatan kimia itu kadang ada di tengah letaknya, atau kadang juga cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri. Lah gimana cara membedakannya? Kalau polar atau ikatan kovalen polar itu kan dia adalah ikatan antara atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan. Karena ada perbedaan keelektronegatifan berarti ada atau akan terbentuk kutub positif dan negatif. Nah, beda dengan kovalen nonpolar. Kovalen nonpolar itu ikatan yang terjadi antara atom-atom yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Berarti dia tidak punya kutub. Gitu ya. Contohnya untuk yang kovalen polar adalah HCl, yang kovalen nonpolar adalah H2.
kalian bisa melihat di situ ada contoh struktur Lewis pada HCl dan H2. Untuk yang HCl, kita lihat dulu yang HCl. Untuk yang HCl itu pasangan elektronnya cenderung akan berada di sebelah Cl. Kenapa? Karena Cl itu keelektronegatifannya lebih besar dibandingkan H. Makanya dia letak pasangan elektronnya itu cenderung ke Cl. Dari gambar itu kelihatan tidak simetris. Tidak simetris, itu bulat-bulatnya itu nggak simetris karena cenderung ke Cl ya. Karena bentuknya asimetris berarti ini contoh atau ciri-ciri dari kovalen polar. Nah, sedangkan yang H2, sekarang kita lihat yang H2. H2 ini karena unsurnya sama, maka pasangan elektron akan terletak di tengah. Karena apa? Karena dia tidak punya perbedaan keelektronegatifan. Karena pasangan elektronnya itu jaraknya di tengah, berarti jaraknya itu simetris. Nah, itu anggap aja bulatannya sama ya, kanan sama kiri. Itu simetris. Kalau simetris berarti dia adalah ciri-ciri dari ikatan kovalen nonpolar. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa memahami. Nah, setelah penjelasan mengenai senyawa ion dan senyawa kovalen, kita bisa membedakan sifatnya, sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Kalau senyawa ion itu titik leleh dan titik didihnya tinggi, sedangkan yang kovalen titik leleh dan titik didihnya rendah. Kemudian untuk senyawa ion larut dalam pelarut polar. Contohnya itu air. Air itu adalah pelarut polar ya. Dan tidak larut dalam pelarut nonpolar, contohnya kloroform. Sedangkan senyawa kovalen ini sebagian larut dalam pelarut polar, tapi sebagian juga ada yang larut dalam pelarut nonpolar, hanya sebagian. Kemudian senyawa ion pada suhu kamar berwujud padat. Kalau senyawa kovalen ini pada suhu kamar ada yang berwujud gas, cair maupun padat. Beda ya. Kemudian untuk senyawa ion dalam bentuk larutan dan leburannya dapat menghantarkan listrik. Tapi kalau senyawa ion itu bentuknya padat, itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Berbeda dengan yang senyawa kovalen. Kalau yang senyawa kovalen ini sebagian larutannya itu dapat menghantarkan listrik dan sebagian juga tidak dapat menghantarkan listrik baik dalam bentuk larutan, leburan maupun padatan. Kemudian kita akan mempelajari tentang ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk antar atom logam. Ciri-cirinya bisa kalian baca sendiri sih ini sebenarnya. Jadi atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang berjejal rapat satu sama lain. Atom logam punya sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah lepas membentuk ion positif. Selanjutnya, kulit terluar atom relatif longgar, banyak tempat kosong sehingga elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Kemudian yang keempat, mobilitas elektron dalam logam ini sangat bebas sehingga elektron valensi logamnya itu dapat mengalami delokalisasi. Delokalisasi itu apa sih? Yaitu tadi, delokalisasi itu terjadi kalau elektron pada logam itu bebas berpindah dari atom yang satu ke atom yang lain, itu namanya delokalisasi. Selanjutnya, elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Dari gambar di situ kelihatan ya, di situ ada ion-ion positif miliknya logam. Nah, itu letaknya sangat rapat, tetapi dia itu kulit terluarnya memiliki banyak tempat kosong sehingga elektron-elektron yang di luar dari ion positif, nah itu elektron-elektronnya itu yang warnanya merah, titik-titik merah itu, dia itu dapat bergerak bebas dari satu tempat ke satu tempat yang lain atau delokalisasi. Kemudian elektron-elektron valensi itu akan berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif. Nah itu di gambar yang sebelah kanan itu kan kelihatan jadinya seperti awan. Untuk sifat logamnya sama seperti logam-logam yang kita ketahui ya.
Kalau logam itu sifatnya mengkilap, pada suhu kamar wujudnya padat, dapat ditempa, dapat dibengkokkan, dapat direntangkan menjadi kawat. Kemudian logam itu merupakan penghantar listrik yang baik dan penghantar panas yang baik. Begitu tadi materi tentang ikatan-ikatan kimia. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh soal. Kalau kalian menemui soal seperti ini, tentukan jenis ikatan pada senyawa-senyawa berikut. Kalian harus lihat soalnya. Ternyata di sini kok tidak diminta untuk menuliskan struktur Lewis-nya. Ya sudah, tidak perlu kalian menuliskan struktur Lewis-nya. Kalian tinggal melihat unsur-unsur yang di soal itu ada di golongan berapa, kemudian kalian hafalkan yang unsur logam yang mana, yang unsur non logam yang mana, nanti kan akan kelihatan ikatannya. Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama ada ikatan pada senyawa NaCl, garam dapur. Na itu ada di golongan 1A, berarti dia logam. Cl ada di golongan 7A, berarti dia non logam. Logam berikatan dengan non logam, berarti dia ikatannya ion. Nomor 2, H2O. H ada di golongan 1A, tapi H itu termasuk non logam. O golongan 6A, berarti dia non logam. Non logam dengan non logam berarti dia ikatannya kovalen. Lanjut nomor 3, NH3. N ada di golongan 5A, non logam. H juga non logam, berarti kovalen. Lanjut nomor 4, MgS. Mg itu ada di golongan 2A, berarti dia logam. Berikatan dengan S golongan 6A, berarti non logam. Logam berikatan dengan non logam berarti dia ikatannya ion. Nomor 5, Li2O. Li itu golongan 1A, berarti dia logam. Berikatan dengan O golongan 6A, non logam, berarti dia adalah ikatan ion. Sekarang nomor 6, H2SO4. H itu non logam. S golongan 6A juga non logam. O golongan 6A juga non logam. Non logam berikatan dengan non logam lagi, berarti dia adalah ikatan kovalen. Gitu ya. Nah, kalau yang nomor 7 bagaimana? Nomor 7 itu adalah CO2. C itu ada di golongan 4A, ya kan? Golongan 4A berarti dia non logam. Berikatan dengan O golongan 6A, berarti dia non logam juga. Berarti dia ikatannya yang terjadi adalah ikatan kovalen. Lanjut nomor 8, CH4. C ada di golongan 4, berarti dia non logam. Berikatan dengan H ada di golongan 1A, tapi dia adalah non logam. Maka non logam berikatan dengan non logam, berarti ikatannya adalah ikatan kovalen. Ya, begitu ya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat grup kelas. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat untuk mempelajari kimia. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.